Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Selamat pagi. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam materi perkuliahan Koperasi Syariah untuk semester 5 reguler tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimudahkan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya materi yang akan kita diskusikan hari ini ya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah Koperasi Syariah yang Bapak banggakan, setelah sekian pembelajaran ya dengan pokok bahasan, di pertemuan ke-12 ini kita bertemu dengan pokok bahasan ijaroh ya. Ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, atau biasanya dipraktisi disingkat dengan IMBT ya. Nah, ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, atau ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, atau juga ijaroh dan IMBT, sama saja ya. Nah, apa itu ijaroh? Ijaroh secara bahasa ini berasal dari kata al-ajru atau al-iwadu, yang artinya ganti dengan pemberian kompensasi. Jadi ada diganti dengan pemberian kompensasi, digantinya itu dengan kompensasi atau ujroh ya. Gitu. Sedangkan secara terminologi ini ijaroh ini adalah akad pemindahan hak guna gitu. Kalau tadi itu diganti, dibayar gitu ya, diganti, dibayar dengan uang sewa, itu ujroh. Nah, secara terminologi ini akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Nah, misalnya ijaroh ruko. Jadi ijaroh ruko atau sewa ya, lebih tepatnya ijaroh kita ini sewa. Ijaroh ruko berarti secara terminologi sudah terjadi akad pemindahan hak guna ruko ya. Nah, hak guna atas suatu barang. Nah, dalam hal ini kalau ijarohnya ruko ya berarti pemindahannya hak guna, bukan hanya manfaat saja, hak guna, bukan kepindahan dari hak milik ya. Gitu kalau ijaroh. Jadi sewa, ijaroh itu dengan bahasa kita itu lebih tepatnya sewa ya. Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang. Apa barangnya? Ruko misalkan. Di sini setelah terjadi ruko. Atau misalkan ijaroh atau sewa kos-kosan. Nah, kos-kosan. Nah, itu terjadi akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu kamar-kamar ya, kos-kosan. Nah, di situ bentuknya masih barang. Tadi juga ruko juga bentuknya masih barang. Di awal ijaroh itu berasal dari al-ajru atau al-iwadu, ganti kompensasi. Jadi sok diangge memindahkan hak guna manfaat, tapi ada penggantinya, ada kompensasinya. Nah, itu yang disebut dengan tadi ganti kompensasi ya gitu. Saya ulangi kembali, secara terminologi
ijaroh ini adalah akad pemindahan hak guna manfaat. Jadi yang pindah manfaatnya saja, hak guna saja, hak pakainya saja. Atas apa? Atas barang. Jadi bisa barang, bisa juga dalam bentuk jasa ya. Dalam waktu tertentu. Nah, waktu tertentunya misalkan ijaroh kos-kosannya misalkan waktunya 1 bulan, atau ada juga yang per semester, ada juga yang per tahun ya, ada juga langsung yang 4 tahun misalnya gitu ya. Jadi waktu tertentunya ditentukan ya, ditentukan ya, dan beragam ya. Ruko juga kan ada yang 2 tahun ya kontraknya. Nah, sewa kontrak lah istilah kita ijaroh ya, dengan pembayaran upah sewa. Nah, ini yang tadi berasal dari bahasa itu al-ajru ya, ada ganti kompensasi. Jadi dengan pembayaran upah sewa. Nah, kalau di syariah biasa disebut dengan ujroh atau biaya sewa, biaya kontraknya. Nah, gitu. Jadi sudah jelas ya di sini bahwa ijarah mungkin di bahasa kita lebih disamakan dengan sewa atau kontrak ya gitu. Karena secara terminologi akad pemindahan hak guna manfaat. Nah, jadi hanya memindahkan manfaatnya saja ya, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi tidak menjadi hak milik dari penyewa gitu. Itu hanya memindahkan manfaatnya saja, hak guna saja. Banyak saya kira di hukum adat kita ya, sewa menyewa kontrak yang sudah sesuai syariah. Nah, ijarah itu ya, sudah sesuai syariah. Nanti ada rukun dan syaratnya, dan syaratnya barang yang di objek barang atau jasa yang menjadi objek ijarah ya, ini harus halal secara zatnya, halal secara prosesnya. Misalkan tidak halal secara zatnya, misalkan menyewa alat hisab sabu, nah, itu tidak boleh ya, karena tidak sesuai syaratnya. Misalnya zatnya halal, misalkan sewa ruko ya, sewa rukonya halal, tetapi bisa menjadi tidak boleh ya syarat ini, karena ruko yang disewa itu akan digunakan untuk maksiat misalnya, itu tidak boleh ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Intinya secara bahasa tadi ya, kita sudah paham bahwa ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna, hanya memindahkan manfaat saja, gunanya saja. Apa? Bisa barang, bisa jasa. Waktunya ditentukan ya, dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian diikuti dengan pembayaran, ada bayar nih berapa ya. Nah, itu yang disebut dengan ujroh atau biaya sewa. Kalau di jasa, kalau di adat kita disebut dengan upah. Nah, kalau di syariah mau di barang ya, objek ijarahnya, mau di jasa, sama saja ujroh menyebutnya ya. Kalau di kita, kalau barang ijarahnya barang kayak kosan tadi ya, ruko ya, kemudian sewa kendaraan, itu disebutnya dengan sewa. Tetapi pada saat objeknya berkenaan dengan jasa bukan barang, di adat kita biasa menyebutnya dengan upah ya. Tapi kalau di syariah mau objek ijarahnya barang ataupun jasa, biasa disebut dengan ujroh. Nah, kemudian substansi lain dari ijarah ini tidak diikuti dengan pemindahan. Jadi salila sakbaraha tahun oge, yang menyewa itu tetap saja tidak menjadi memiliki objek ijarah tadi, karena hanya memindahkan hak guna dan manfaat saja ya itu. Jadi jelas ya untuk ijarah. Coba Anda kalau mau menelusuri ya di adat kita, di sekitar kita juga proses ijarah ini sudah banyak ya, dan sudah secara syarat maupun rukun sudah sesuai syariah. Misalnya juga selain tadi yang biasa berlangsung di barang seperti apa tadi, ruko ya, toko, kemudian kos-kosan, rumah juga bisa ya disewa atau ijarah, itu hanya memindahkan manfaat.
Yang sering juga adalah di kendaraan. Nah ini ya, sewa kendaraan misalkan per jam berapa atau per hari per 12 jam, ada juga yang per 24 jam, misalkan sehari semalam itu misalnya 300.000, untuk yang 12 jam 200.000 misalkan. Nah itu yang 200.000 itu tadi ujroh atau sewa ya gitu. Banyak juga seperti travel ya, travel itu pengusaha travel itu belum tentu dia punya bis sendiri ya. Nah dia juga sewa kembali ya. Mungkin akadnya sewa, tidak mungkin murabaha ya, jual beli, tidak mungkin juga kerja sama. Kalau kerja sama usaha bisa saja ya, tapi yang sering mereka lakukan adalah ijarah. Jadi dia sewa bis itu ya selama 3-5 hari tergantung jauh dekatnya si orderan travel tadi ya. Kemudian travel akan memasukkan ke dalam beban biaya-biaya, kemudian nanti dia akan menentukan harga jual travelnya ya. Biaya-biaya itu tidak hanya ijarah bis ya, tetapi juga ada ijarah hotel mungkin ya, kemudian biaya-biaya lain, transportasi di perjalanan, kemudian obat-obatan, kemudian juga tenaga kerja yaitu tour leader yang dia punya juga itu harus dibayar gajinya, kemudian dikalkulasi dan menjadi harga jual kepada konsumen. Nah itu salah satu bagian aplikasi ijarah, banyak juga terjadi di beberapa travel ya, termasuk juga KBIH ya. KBIH kelompok manasik kayak gitu ya, itu pada saat pemberangkatan baik umroh maupun haji mereka juga banyak melakukan ijarah. Ijarah apa? Hotel kan gitu ya, kemudian juga travel di negara tujuan, kemudian travel di negara sendiri ya, dari domisili kabupaten kota sampai ke bandara itu juga kan mereka sudah ijarah ya. Walaupun memang untuk di negara sendiri banyak juga ya KBIH yang sudah memiliki kendaraan sendiri sehingga tidak memerlukan ijarah ya gitu. Nah, tenaga harian lepas seperti tour leader itu sebetulnya juga masuk dalam beberapa pendapat ya, masuk dalam kategori ijarah ya. Jadi dia sewa manfaat jasa tour leader ya. Kemudian dalam waktu tertentu, artinya apa ya, selama perjalanan misalkan STIE melakukan kunjungan industri ke Jogja nih, yang biasa ya itu selama 3 hari. Berarti pihak travel selain ijarah barang dalam bentuk bis, hotel, dia juga melakukan ijarah dalam bentuk jasa pada siapa? Tenaga kerja seperti tour leader yang harian. Tetapi kalau dia memiliki tenaga kerja yang bulanan seperti administrasi di kantor ya bulanan, itu mungkin tidak, kurang cocok kalau masuk ijarah gitu ya, tenaga kerja saja gitu. Tapi ya maksudnya tenaga kerja yang memang tetap gitu. Biasanya ijarah itu tidak menjadi karyawan tetap ya, disewanya atau jasa tadi dipanggilnya itu saat ada proyek saja gitu. Itu lebih mengena bahwa itu disebut dengan ijarah. Tapi saat kita menggunakan manfaat jasa SDM tersebut sudah menjadi karyawan tetap kita, walaupun tetap bisa masuk makna ijarah, tapi kurang tepat karena itu sudah menjadi aset dari perusahaan kita gitu. Nah, lebih tepat kalau ijarah jasa itu kita menggunakan manfaatnya itu dalam waktu tertentu saja gitu. Kalau yang sudah karyawan tetap kan waktu tertentunya ya sudah sampai usia 60 tahun mungkin. Jadi dan itu sudah menjadi aset, kurang cocok. Walaupun sih bisa juga disebut ijarah, tapi kurang pas gitu. Itu yang makna ijarah tadi itu adalah lebih kena ke
kayak harian lepas gitu ya, dipanggil, digunakan manfaatnya saat ada order. Misalkan sudah dari Jogja nih STIE pulang 3 hari, ada order lagi dari SMK mana atau dari Pemda atau dari swasta ke luar negeri. Nah, dipanggil lagi tuh untuk waktu tertentu, misalkan untuk 2 minggu ke luar negeri. Nah, di sini juga terjadi lagi ijaroh dengan kontrak baru. Jadi akad ijaroh, pemindahan manfaat sebagai tour leader jasa dalam waktu 2 minggu dengan pembayaran ujrohnya per 2 minggu. Nah, gitu. Nah, itu tidak di ini juga harus memenuhi syarat ya di jasa ini, karena banyak orang mengkonotasikannya salah. Itu. Jadi kasus ijaroh di travel tadi ini diilustrasikan di ijaroh pemandu lagu. Ini tidak kena ya. Kenapa? Walaupun secara rukun mungkin kena ya, tetapi secara syarat tidak kena, karena di situ terjadi banyak kemadorotan daripada kemaslahatan gitu ya. Jadi ini jangan sampai dikonotasikan seperti barusan ya gitu. Jadi nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tujuan dari ijarohnya itu betul-betul bermanfaat untuk yang menyewa maupun yang disewanya, kemudian juga untuk masyarakat umum ya, untuk umat gitu. Jadi tidak menimbulkan kemadorotan. Itu salah satu syaratnya ya. Nah, jadi ijaroh dimaksudkan untuk mengambil manfaat. Nah, tadi ya, baik barang maupun jasa, banyak ya, bahkan di pertanian juga terjadi di wilayah-wilayah kecamatan di Sumedang saja ada yang menyewa lahan tanah ya. Itu kan hanya memindahkan manfaat saja. Misalkan sausumen itu waktu tertentu gitu ya. Nah, nanti ada ujroh bayaran. Setelah waktu yang ditentukan, misalkan 1 musim beres, ya itu tidak lantas menjadi objek ijaroh itu jadi pindah tangan, tidak, tetap saja punya pemiliknya, karena ini akadnya sewa ya, ijaroh gitu. Jadi ijaroh dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa. Banyak saya kira ya, misalkan di pasar saja ya, tukang kuli panggul merasa lelah gitu ya, kemudian dia menyewa gerobak. Nah, ini juga terjadi akad ijaroh gitu ya. Kemudian juga proyek bangunan melakukan akad ijaroh untuk mesin-mesin berat, misalkan beko, kemudian juga bulldozer misalkan untuk meratakan tanah ya, kemudian setum dan sebagainya ya, untuk menggilas tanah misalkan atau jalan komplek. Nah, sementara dia tidak memiliki mesin itu dan dia melakukan akad ijaroh dengan pihak yang punya mesin-mesin tersebut ya, bisa dengan pemerintah misalkan dalam hal ini PU, dinas PU, bisa juga dengan swasta besar yang memiliki gitu. Nah, kenapa ijaroh ini dilakukan? Sebenarnya mungkin secara kos menurut kita ini lebih efisien, karena kalau dengan kondisi kita hari ini kemudian memaksakan beli yang objek ijaroh itu harganya luar biasa mahal, lebih baik kita melakukan ijaroh terlebih dahulu. Ke depan kalau memang kita sudah mampu dan kapasitas usaha kita memang memerlukan continue dan sustainable dari mesin-mesin yang kita gunakan, tidak ada salahnya kita juga melakukan murabahah, jual beli. Jadi kita beli dan punya sendiri mesin-mesinnya gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi, ijaroh ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang dan jasa, memperkerjakan seseorang. Nah, ini tadi yang biasa terjadi di jasa. Tetapi harus dilihat persyaratannya. Seperti jangan konotasi tadi saya waktu tour leader gitu ya, dikonotasikan ke pemandu lagu. Ini tidak boleh. Atau yang lebih parah dari pemandu lagu juga, karena itu tidak memenuhi syarat ya. Nah, dengan jalan penggantian, artinya ada upah
ada upah membayar sewa, atau juga misalkan PSK itu juga disewa, kan itu tidak termasuk dalam kategori ijaroh karena akan membuat madorot baik penyewanya maupun yang disewanya, bahkan masyarakat sekitar ya, itu tidak termasuk dalam syarat. Jadi saya tegaskan di sini konotasi untuk mempergejakan seseorang ini harus kena syaratnya, walaupun memenuhi rukun. Kalau tidak kena syarat ini dan bakal berakibat madorot, itu tidak boleh ya gitu. Jadi supaya jangan sampai salah paham ya dalam pemahaman ini ya gitu. Jadi tadi saya tegaskan sekali lagi, syaratnya harus terpenuhi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa terjadi akad ijaroh ya. Nah, dalam kontrak ijaroh tidak boleh ada syarat pemeliharaan, tetapi biaya pemeliharaan rutin ya, biaya pemeliharaan rutin. Misalnya, jadi tidak boleh ada syarat biaya pemeliharaan ditanggung penyewa. Jadi disyaratkan aku nyewakeun ruko, biaya pemeliharaan ditanggung penyewa, tidak boleh, kecuali yang pemeliharaan rutin. Misalkan tadi sewa kendaraan mobil ya, itu biaya pemeliharaan oli ban itu tidak boleh disyaratkan kepada penyewa ya. Nah, tetapi kalau yang rutin dan tidak material misalkan, itu ya boleh ditanggung oleh penyewa. Misalnya apa, BBM-nya kan gitu, itu ditanggung. Tetapi yang pemeliharaan lainnya tidak boleh gitu. Nah, saya sewakan ruko ini, mungkin lamun kenteng bocor misalkan, kemudian lampu pegat, sok ganti ku saranga, itu tidak boleh, kecuali biaya rutin misalnya apa, bayar listriknya, itu silahkan kalau itu ya yang rutin dibebankan. Tetapi kok kayak ngecat, ngelabur, kemudian genting pecah gitu kan, semua dibebankan ke penyewa, kan dia sudah beban disewa ya gitu. Kecuali yang rutin kayak listrik gitu kan, itu kontinu dipakainya ya gitu. Nah, kemudian pembayaran sewa boleh dibayar di muka, boleh, kemudian ditangguhkan di tengah bulan misalkan, boleh ya. Kemudian diangsur ya silahkan, ada banyak cara ya. Ada yang memang minta dibayar di muka seluruhnya, ada juga yang mungkin setengahnya dulu, nanti di pertengahan sisanya silahkan. Ada yang diangsur, silahkan gitu ya. Misalkan dia sepakat 1 tahun ya kontrak rukonya, dari kontrak ruko itu yang disepakati 20 juta misalkan, dibayar di uang di muka 10 juta, nanti sisanya dibayar per bulan 1 juta ya, silahkan kalau memang kesepakatannya seperti itu. Ada juga yang memang menginginkan kesepakatan dari penyewa itu memang keinginannya semuanya dibayar di muka ya, tetapi kan balik lagi kepada kemampuan dari penyewanya ya. Dan banyak tidaknya orang yang menginginkan menyewa ruko penyewa gitu. Kalau memang jarang yang menginginkan, pada saat ada peminat itu mungkin si penyewa agak melonggarkan ya. Jadi dengan arti tadi yang ingin dibayar di muka dia menjadi turun ya, misalkan bisa jadi ditangguhkan atau bisa dibayar dengan beberapa termin ya, karena dia sangat susah untuk mendapatkan pelanggan. Tetapi manakala objek ijaroh itu banyak peminatnya, biasanya bergainingnya itu si penyewa yang punya daya tawar tinggi gitu. Jadi cekasar nama lamun hayang dibayar kabeh di awal, di lunasan teh bisa ada toleransi lagi gitu. Kenapa? Karena peminatnya luar biasa banyak, bergainingnya, daya dukung tawarnya itu penyewa lebih kuat ya, seperti itu. Pada akhirnya yang banyak itu berebut ya. Jangankan yang punya kemampuan, yang gak punya kemampuan pun karena mungkin objek itu penting ya, objek ijarah itu buat hampir banyak konsumen, sehingga dia bisa saja pinjam ke yang lain gitu, berebut. Nah, bisa seperti itu.
Tapi biasanya selain kebijakan dan kebijaksanaan dari penyewa, biasanya muncul menjadi boleh diangsur itu karena peminatnya jarang. Misalkan sewa kosan hari ini karena peminatnya jarang, mahasiswa itu pada libur, biasanya ada yang mau nyewa 400 langsung dibayar per bulan, itu langsung dibayar tunai. Saya mah meureun dua kalikan sebulan, penting mah aya nungesian. Nah, ini bisa menjadi seperti itu ya daya tawarnya. Kemudian jenis akad ijaroh ini berdasarkan objek disewakan, ada manfaat atas aset yang tidak bergerak. Nah, seperti tadi ada ruko ya, kemudian toko, kos-kosan, kemudian juga tanah tadi ya, sawah. Di beberapa daerah sawah dan tanah ini menjadi objek ijaroh ya. Nah, apalagi di sawah yang mengandalkan air hujan, saat kemarau itu tidak ditanami padi. Nah, banyak para petani yang menyewakan lahannya. Nah, mungkin dipelak jagung gitu ya, ditanami jagung itu seperti itu, kemudian ditanami juga siwi, kemudian sawi ya, kemudian juga yang lainnya ada yang disewakan seperti itu. Kemudian ada juga lahan yang disewakan hanya untuk tanam rumput. Ada mungkin sapinya banyak ya, sampai kurang lahannya, kemudian dia sewa dan yang pemilik itu sepakat untuk menyewakan itu. Bahkan di beberapa daerah ada yang sewain tanah untuk klio ya. Nah, ini perlu dikaji ya, karena tanah klio disewa kan hanya yang sewa itu tadi hanya memindahkan manfaat, tetapi pengusaha batu bata kan mengeruk tuh dan menjual tanah itu, walaupun tanahnya saja, bukan tanah ini, tapi tanah dibuat batu bata kan jadi dijual tuh. Itu bagaimana, ini harus dikaji juga ya di situ. Tetapi bahasa adat menyebutnya nyewakeun. Jadi tukang lio teh dia punya tanah sudah kehabisan, sudah dalam gitu ya, kemudian ada tanah tetangga sebelahnya ini yang dia tidak punya kemampuan untuk membuat batu bata, kemudian pengusaha batu bata tadi mendatangi untuk menyewa tempatnya. Nah, kalau kita lihat definisi tadi, sewa itu hanya memindahkan manfaat. Sementara di kasusnya batu bata itu manfaat iya dipindahkan, tidak memindahkan hak milik, tetapi sebagian tanah yang ada di situ kan terjual. Nah, ini juga harus dikaji nih dari sisi syariah, hukum adat. Tapi di situ bukan syariah, itu yang terjadi di adat ya. Nah, sebetulnya yang terjadi di adat tetapi sudah sesuai syariah ya silahkan dilanjut, tetapi hukum adat ya, dalam jual beli, dalam kerjasama usaha, dalam sewa menyewa yang tidak keluar atau tidak sesuai dengan syariah ya harus dieliminasi, harus ditinggalkan gitu ya. Objek sewa juga selain aset tidak bergerak, ini ada manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Tadi di awal juga sudah saya terangkan ya, biasanya apa tuh, seperti kalau di Eropa itu di apa itu main-main di liga ya, liga main bola, sepak bola itu kan ijaroh tuh, dibayar sewa, ada ujroh, ada upah. Nah, jadi kalau dibayar di barang-barang bergerak tidak bergerak tadi disebutnya adalah sewa, tapi kalau di barang-barang hasil karya atau pekerjaan disebutnya upah. Tapi kalau syariah sama saja menyebutnya ujroh ya. Itu kayak seperti Ronaldo misalnya ya, itu kan disewa tenaganya, keahliannya gitu ya. Di situ terjadi akad ijaroh dan pekerjaan seseorang ya, skill, knowledge, dia itu dibayar oleh Juventus misalkan, atau dulu oleh Real Madrid ya, Real Madrid.
untuk waktu tertentu ya, ada kontraknya 2 tahun kan gitu, 2 tahun, ada yang hanya per musim ya, seperti itu. Nah itu cukup jelas ya, akad ijaroh dan akad ijaroh. Barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nah selanjutnya tadi kan objek ijaroh, nah sekarang jenis ijaroh ada 2 ya. Yang pertama ijaroh yang seperti tadi saya terangkan, itu hanya memindahkan hak guna saja, kayak sewa mobil, tidak lantas mobilnya menjadi milik penyewa kan, tetap hanya nyewa. Ngekos, tidak lantas nanti sudah setahun ngekos bayar tiap bulan terus di akhir tahun jadi milik penyewa kan, mahasiswa. Tidak, hanya memindahkan hak milik saja, hak guna saja, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah itu jenis ijaroh yang satu. Dan jenis yang kedua adalah justru yang ini unik. Jadi ijaroh dengan wa'ad, janji. Jadi ijaroh sewa per bulan misalnya ya, kemudian pami engke beres nyewa nak dugikeun ka sampai 36 bulan misalnya, maka di bulan itu saya akan memindah tangankan barang tersebut, objek ijaroh tadi ya, hibah saja, mangga masihkeun gitu. Nah ini, jadi perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan dengan sisa. Jadi kalau harga rumahnya itu misalkan 300 juta, dia sewa sebulan 10 juta ya, kemudian sudah 29 bulan, sudah 290 juta, dan di bulan akhir itu bukan sewa tapi jual, cuma jual cukup 10 juta aja gitu, karena yang sisanya udah ketutup disewa gitu. Tapi kebanyakan cocoknya sih bayar saja sewa 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah nanti di akhir hibah saja gitu, hibah saja. Sebenarnya secara perhitungan hampir sama dengan murabahah, jual beli, tetapi secara akad berbeda. Kalau jual beli ya, misalkan satu rumah ini harganya 300 juta, sama ya, yang satu dilakukan dengan murabahah, tangguh di kredit, yang satu dengan ijaroh, sama 300 juta juga nih, ijaroh muntahiyah bitamlik. Kalau ijaroh muntahiyah bitamlik tadi sewa, tapi dari sewa tadi akan diakhiri dengan kepemilikan, berbeda dengan ijaroh yang pertama tadi. Oke, yang saya terangkan adalah tadi murabahah dengan ijaroh. Saya punya 2 rumah, yang satu dibeli dengan murabahah 300 juta, dicicil 30 bulanan, sebulan 10 juta lunas. Nu ieu ijaroh sama 300 juta, disewa 10 juta, pas geus 30 bulan ya dihibahkeun, sama juga. Tapi di perjalanan akadnya beda nih. Ini murabahah, ini ijaroh muntahiyah bitamlik ya. Yang ini ijaroh murabahah walaupun belum lunas 30 bulan, misalkan baru 15 bulan dikali per bulan 10 juta baru 150 juta, rumahnya dijual oleh pembeli walaupun belum lunas, itu boleh secara syariah. Nah terus utang piutangnya gimana? Dilanjutin aja, cicilkeun ke 16 bulan ke 16 sampai 30. Mun aya sesa ngajual meureun lunasan, namun teu aya dipake modal ya cicil aja lagi. Itu di murabahah. Tapi di ijarah muntahiyah bitamlik yang kita baru 15 bulan nih bayar biaya sewanya ya, itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Bahkan dipinjemin saja tidak boleh, karena statusnya masih sewa. Dan kalau sewa itu posisi objek ijarohnya masih milik pihak yang punya nyewain gitu ya. Tidak boleh dijual, digadein, dipinjemin aja nggak boleh gitu ya. Dan bagi pihak perbankan itu senang mengikatnya akadnya itu dengan ijarah muntahiyah bitamlik, supaya resikonya kecil. Kalau pakai murabahah kan tadi dijual sama
pembelinya juga tidak salah secara syariah ya gitu. Tetapi ada kekhawatiran juga kan, takut udah dijual malah uangnya nggak dibayarin, uangnya dibawa kabur, nggak diangsur lagi kan gitu. Tapi kalau ijarah masih mengikat gitu ya, masih mengikat sehingga diisi klausalnya barang ijarah tidak boleh dijual, dipinjamkan, digadaikan. Kalau murabahah masih boleh. Makanya pihak perbankan kalau misalkan ada nasabah datang ke bank syariah butuh 1 unit rumah, rumahnya sudah ada, kalau rumahnya belum ada minta dibuatin, itu jadi bai istisna ya. Atau kalau jual beli bai istisna, tapi kalau mau disewa ijarah istisna ya. Karena sewa beli ijarah muntahiyah bitamlik wal istisna, atau istisna wal ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Oke, tadi misalkan beli rumahnya sudah ada nih, sudah ada, atau beli kendaraan sajalah ya yang mudah di dealer, misalkan 1 unit Avanza. Nah itu kan masuknya ke bai murabahah, bai istisna nggak masuk, bai salam nggak masuk, kerjasama mudarobah nggak masuk, karena dia beli mobil untuk keluarga bukan untuk usaha, jadi sulit untuk dibagi hasilkan nantinya. Nah berarti yang cocok bai murabahah nih. Tetapi ada juga akad yang cocok untuk jual beli mobil tadi ya, selain jual beli itu ijarah muntahiyah bitamlik. Nah dari yang cocok ini secara resiko bagi penjual atau bagi bank itu minim resikonya ijarah muntahiyah bitamlik. Kenapa? Karena tadi itu. Jadi kalau misalkan sekarang Raka nih, misalkan Raka melakukan keinginan untuk atau butuh 1 unit Avanza, datang ke bank syariah, ke koperasi syariah, itu bank syariah pasti akan memasukkan ke akad murabahah dan ijarah muntahiyah bitamlik yang checklist boleh. Tidak mungkin Raka butuh mobil nanti bank syariah memasukkannya ke bai salam misalkan, tidak mungkin ya, karena bai salam terjadi di pertanian ya. Bai istisna juga tidak mungkin. Kenapa? Karena barang yang diinginkan Raka itu sudah ada di dealer, misalkan warna silver, kecuali kalau barangnya tidak ada dan Raka ingin konsep punya Raka sendiri, misalkan Avanza-nya memakai keranjang di atasnya, atau warnanya kemarin ingin hijau stabilo misalkan, kan jarang ada tuh minta dibuatkan. Di situ terjadi istisna, minta dibuatkan ya, minta dibuatkan. Kayak Raka ceritanya tadi ada ini Pak mobilnya di dealer, baik Pak. Nah sebetulnya ada 2 akad yang cocok untuk melakukan transaksi bank syariah atau koperasi syariah dengan Raka tadi. Yang pertama bai murabahah, tetapi di bai murabahah misalkan begini, Raka ini kalau memakai akad murabahah kan begini, Raka ini mobil Avanza saya beli dari dealer harganya 217 juta dan saya jual kepada Raka dengan cara dikredit seharga jadi 235 juta. 235 bagi 60 bulan misalkan 5 tahunan. Nah Raka kenanya per bulannya segitu, biaya cicilan, disebutnya juga cicilan kalau jual beli ya. Tetapi kalau ijarah muntahiyah bitamlik, Raka saya beli barang ini 217 juta, kemudian saya sewakan kepada Anda untuk per bulan adalah sekian, sama malah dengan yang tadi cicilan tadi ya, segitu untuk 60 bulan sewanya. Nanti pada saat biaya sewa Anda selalu tepat waktu dan lunas sampai disewa, bukan lunas ya, tepat sampai disewa 60 bulan, maka di bulan ke-61 saya akan hibahkan barang ini menjadi milik Anda. Nah itu disewa ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau tadi di bai murabahah menjual, kalau ini menyewakan.
Cuma di akhir penyewaan Anda sudah beres dan selalu bayar sewa tepat waktu, di bulan ke-61 akan dihibahkan saja. Tidak usah lagi bayar biaya sewa lagi, bahkan kendaraan yang jadi objek sewa menjadi milik Anda. Begitu tuh kalau di ijarah muntahiyah bitamlik. Di murabahah tadi cicilan, di sini sewa. Itu. Yang kedua, di bai murabahah yang tadi yang cicilan ya, pada saat belum 60 bulan Raka boleh menjual, boleh. Misalkan di bulan ke-36 dia bermaksud menjual kembali, boleh tuh. Karena akadnya murabahah. Tetapi di ijarah muntahiyah bitamlik tidak boleh. Karena objek ijarah IMBT-nya itu masih, barangnya itu masih milik pihak pertama, penyewa. Jadi tidak boleh, bahkan dipinjemin juga sebenarnya tidak boleh. Misalkan direntalin lagi tidak boleh. Ini paham sampai di sini ya. Nah, bagi bank dua-duanya sebenarnya tujuannya memindahkan hak milik dengan cara diangsur ya. Ini menyebutnya cicilan murabahah, yang ini menyebutnya sewa. Tetapi secara resiko bagi bank itu enakan pakai ijarah muntahiyah bitamlik ketiban dari bai murabahah, karena ada klausal di bai murabahah itu boleh dijual. Misalkan ini ada mahasiswa misalkan butuh HP atau laptop, HP saja ya. Nah, sudah ada barangnya. Nah, cuma dia nggak punya uang tunai. Oke, datang ke koperasi syariah ya. Nah, koperasi syariah membelikan dulu tunai ke Sinar Matahari misalkan ya, ke Perisel. Nah, kemudian barang itu dijual kepada anggota. Nah, bisa pakai murabahah, bisa. Pakai ijarah muntahiyah bitamlik juga bisa ya. Itu mana saja dua akad itu silahkan dipilih dengan manfaat dan kekurangannya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya tadi murabahah, kelebihan tentu saja dimiliki oleh anggota, dimana kalau beli HP ini diangsur 12 bulan, bulan ke-7 sebelum lunas 12 bulan boleh dijual. Hutangnya diterusin aja cicilan ke-8. Jadi hutang piutangnya terus dilanjut ya, cuma boleh dijual objeknya aja. Bukan berarti barang objek udah dijual lantas tidak dilanjut cicilannya, tidak. Cuma kalau ada kepepet, keperluan ya, itu barang boleh dijual. Nah, angsurannya lanjutin aja. Jadi ngelanjutin angsuran yang barangnya sudah dijual begitu. Tuh ya. Kalau di ijarah muntahiyah bitamlik berarti Anda selama 12 bulan, bulan pertama itu bayar biaya sewa, bulan kedua bayar biaya sewa, bulan ketiga bayar biaya sewa, sampai bulan ke-12 bayar biaya sewa, bulan ke-13 Anda nggak usah bayar biaya sewa ini lagi, bahkan bulan ke-13 itu akan jadi hibah milik Anda gitu. Kalau secara tujuan akhir hampir sama juga, tetapi secara proses berbeda karena ada keunggulan, kelebihan dan kelemahan tiap akadnya gitu. Nah, untuk perbankan tadi tentu saja dia untuk koperasi supaya safety, aman, prudensial, dia akan memilih akad ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Tapi apakah anggota boleh menawar mau masuk ke murabahah? Boleh, karena dua akad ya tadi sudah tepat dua-duanya, tidak ada yang salah ya gitu. Jadi kalau walaupun perbankan mau pakai akad ijarah muntahiyah bitamlik, kalau anggotanya mau pakai murabahah ya harus diikutin. Kalau nggak diikutin berarti nggak terjadi akad ini ya, tidak antara dimingkung gitu. Jadi yang satu bisa pakai akad ijarah muntahiyah bitamlik, yang satu bisa pakai akad bai murabahah. Nah, jadi kalau kita berikan kasus nih ya, misalkan ada seorang anggota koperasi syariah menginginkan sebuah laptop, itu Anda akan masukkan akad mana? Mudharabah, kerjasama usaha nggak mungkin, musyarakah nggak mungkin, wadiah nggak mungkin, nitip ya. Nah, jadi cara pemilahannya nanti mungkin di UAS ya, kasusnya bisa diberikan seperti tadi ya. Anda memilih akad mana, berikan alasannya. Itu seperti yang barusan. Misalkan Anda butuh HP seperti ini.
tapi warnanya nggak mau hitam biru begini, ingin merah marun misalkan. Kebetulan merah marun tidak ada dan tidak produksi produk merah marun, kata tokonya nggak ada, perusahaan nggak produksi itu, pokoknya saya pingin yang merah marun, tolong dong minta dibuatin. Nah nanti kalau sudah dibuatin saya mau beli, itu pakai akad apa. Kemudian yang kedua begini, sama, barangnya belum ada, dia kekeh dengan konsep yang dia inginkan ya, tapi dia kalau sudah beres tolong minta dibuatin, kalau sudah beres saya mau sewa IMBT. Jadi itu pakai akad apa gitu ya. Mungkin yang tepat adalah karena ada istisnanya di situ, istisna wal ijaro muntahiyah bitamlik gitu ya. Jadi ada minta dibuatkan, setelah beres nanti akan saya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan begitu ya. Tapi minta dibuatkan, setelah beres nanti akan saya bayar, saya akan beli. Nah itu bai istisna ya. Itu saya butuh ikan sekian kilogram, jenis ikan mas dan ikan nila. Untuk ikan mas saya pingin harga 18.000 kalau bisa, kalau ikan nila pingin 15.000 kalau bisa. Kalau sepakat, nih saya butuh ikan emas 1 kintal kali 18.000, nih 1.800.000, ikan mujair 15.000 kali 1 kintal 1,5 juta tambah 1.800.000, nih uangnya duluan. Barangnya nanti saya hajatnya 3 bulan kemudian, tolong serahin 3 bulan kemudian saja langsung ke rumah saya, ini uangnya duluan. Nah itu pakai akad apa yang tepat ya gitu. Kemudian datang anggota koperasi syariah ke koperasi syariah Anda, membutuhkan penambahan modal usaha UMKM keripik singkong. Dia sebenarnya sudah memulai ya, lumayan omsetnya sudah bagus, dan sekarang karena kepiawaian dan kualitas produknya dia mendapatkan pesanan dari luar negeri. Nah untuk meningkatkan produksinya dia membutuhkan modal tambahan untuk membeli mesin, untuk modal. Nah, kemudian datang koperasi syariah Anda. Nah setelah disurvei anggota ini layak, cuma masalahnya Anda akan pakai akad apa. Nah itu pakai akad apa, mudarobah, musyarakah, murabahah, bai salam, bai istisna, atau ijaroh muntahiyah bitamlik, kemudian wadiah. Itu jangan sampai salah. Nah mudah-mudahan di UAS mungkin soalnya hanya pemilihan kasus seperti itu ya. Nah, walaupun jawabannya mungkin sama, benar memilih ijaroh, tapi argumennya mudah-mudahan bisa berbeda, sehingga saat menjawab di UAS tidak mungkin ya jawabannya persis dan sampai titik koma, sampai kata per kalimatnya itu juga sama. Nah, semoga tidak terjadi seperti itu. Termasuk ditulis tangan. Kenapa ditulis tangan? Supaya paling tidak saat Anda pun mencari literatur ataupun referensi di Google ya, Anda tidak paham dengan pemahaman dalam materi, mungkin juga lupa, Anda mencari di Google, paling tidak kan ditulis mah meureun maca heula gitu. Tapi kalau diketik, saya khawatir hasil unduhan yang ada di artikel tadi Anda copy paste, Anda masukkan ke jawaban Anda, sehingga terlalu mudah menjawab dan terlalu mudah lupa Anda nanti, jadi tidak paham. Mudah-mudahan dengan proses seperti ini ada sedikit-sedikit yang masih ingat dan sedikit-sedikit juga yang bisa diaplikasikan ya, yang paham dan bisa diaplikasikan ya gitu. Jadi perpindahan kepemilikan IMBT itu bisa hibah di akhir, bisa juga penjualan ya gitu. Nah pelaksanaan penjualan dapat dilakukan melalui, jadi diomongkan, disebutkan di awal akad, bisa oge di akhir ya, di akhir gitu. Kalau di awal akad mungkin begini, ini telah saya lakukan ijaroh muntahiyah bitamlik, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Sok taya ku abdi disewakeun
300 juta tambah yang ditotalkan. Pokoknya per bulan 10 juta 30 bulanan. Namun ke bulan kedua salapan lancar terus, bulan ke hiji tapi kedua salapan mah itu sewa 10 juta. Kalau bulan ke-30 mah bukan sewa, pek eta mah meuli ngan dijual ku saya 10 juta murah. Nah, sebab ada uang yang masuk mungkin ya, yang sudah dirasakan oleh yang menyewakan gitu. Kalau ke yang lain mah nggak mungkin dijual 10 juta kan gitu kan, kontrak IMBT-nya juga dengan dia. Kalau yang lain mau atuh kok dijual 10 juta, so saya juga dibayar 20 juta. Ya kan harus melakukan IMBT ulang, berarti harus proses yang sama 30 bulan gitu ya. Nah, ini adalah bagan sewa ya. Ini yang sewa ijaroh biasa ya. Jadi misalkan tadi bank syariah, koperasi syariah memiliki ruko, rukonya bisa saja ya dia mau dibuatin dulu dari supplier, dibayar tunai. Nah, itu ruko-rukonya bank syariah, koperasi syariah, kemudian disewakan. Nah, kalau jenis ini ya, prinsip ijaroh ini hanya memindahkan manfaat saja. Jadi setelah akhir sekian bulan ratus tahun pun tidak diakhiri dengan kepemilikan, karena ini tipe ijaroh ya gitu. Sebenarnya ijaroh itu hanya bank syariah saja dengan ini ya, si konsumen atau koperasi syariah dengan anggota. Cuma ini ditambahkan skemanya dengan supplier, karena pada saat tadi bank mau menyewakan kan bank itu tidak selalu ready ya objek-objek ijarohnya. Jadi biasa ada juga yang awalnya itu dari permintaan konsumennya. Misalkan, "Bang, saya ingin menyewa ini atau apa tuh alat berat." Misalkan beko. Kan di bank nggak ada beko. Kemudian bank ini dulu ya, mencari dulu ke supplier. Nah, dia mah beli. Nah, setelah dia milik bank, milik koperasi, dia sewakan. Tapi selamanya ini tidak akan memindahkan hak milik ya. Tetap aja punya bank, punya koperasi syariah ya, punya penyewa, karena ini dilakukannya skema ijaroh, bukan ijaroh muntahiyah bitamlik ya. Nah, kemudian yang kedua, ini skema ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, kalau yang ini akan diakhiri dengan kepemilikan. Bang, koperasi syariah butuh beko dong. Nah, ini nanti nyewain nih bang kesini. Nah, bang sebelumnya membeli dulu nih ke supplier. Nah, beko ini bekonya siapa? Bekonya bank, karena dibeli oleh bank. Cuma bank beli beko ini karena mau ada yang nyewa. Nah, karena ini dilakukan dengan ijarah muntahiyah bitamlik, nah berarti di sini nanti akan diakhiri dengan kepemilikan. Di akhir kepemilikan bisa dengan hibah, bisa dengan jual beli tadi ya, gitu. Tadi sudah disebutin di slide sebelumnya ya. Nah, ini rukun dan ketentuan syariah ijaroh. Rukun itu pertama ada pelaku. Pelaku itu ada dua kan, ada pemberi sewa, ada yang menyewa. Pemberi sewa, pemberi jasa ya. Leisure atau mujir kalau di syariah ya. Kemudian penyewa, pengguna jasa gitu ya, list, mustajir gitu. Jadi penyewa ruko tadi, penyewa toko, penyewa kendaraan tadi ya, penyewa tanah tadi. Yang pemberi sewa tuan tanahnya, bos rental mobilnya, bos tokonya, bos kos-kosannya. Nah, itu ya. Objek akad. Nah, kalau di ijaroh saja itu hanya memindahkan aset, hanya memindahkan manfaatnya saja gitu. Tapi kalau di ijaroh muntahiyah bitamlik itu selain memindahkan manfaat, diakhiri dengan memindahkan objek ijarohnya ya. Pembayaran sewa atau manfaat biasa, dan ada pembayaran upah atau ujroh atau sewa ya. Ijab qabul. Nah, ijab qabul itu telah terima, ini saya sewakan ruko selama 1 tahun, hanya kalau itu ijaroh saja, hanya memindahkan manfaat. Tapi kalau saya sewakan ruko ini selama 1 tahun, per bulannya 20 juta, nah itu akan diakhiri dengan kepemilikan ya, bisa hibah, bisa jual ya gitu. Kemudian ini rukun dan masih rukun dan ketentuan.
Objek akad ijaroh, manfaat, aset, jasa ini harus bisa dinilai ya, dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Tidak haram. Nah, ini tidak haram. Ya, tadi ijaroh pemandu lagu itu tidak boleh ya. Ijaroh alat penghisap sabu itu tidak boleh ya. Kemudian dapat dialihkan secara syariah, dikenali secara spesifik ya, jangka waktu penggunaan manfaatnya ditentukan dengan jelas. Tadi kos-kosan itu per bulan, per semester, per tahun, atau langsung 4 tahun ya, harus dijelaskan ya. Tidak boleh sama sok we heula lah linggihan heula kumangke, tidak boleh ya. Nanti akan terjadi perselisihan ya. Kemudian ujroh, sewa dan upah harus jelas besarannya dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Nah, bisi sok we 10 nah. Begitu tarima salah paham, yang penyewa memahaminya 10 10 perak padahal di sini $10 maksudnya. Ini juga harus jelas ya. Boleh dibayar dalam bentuk jasa dari jenis yang serupa dengan objek akad. Jadi boleh dengan jasa lain, misalkan saya memanfaatkan penyewa ruko Anda dan Anda sebagai penyewa ruko memanfaatkan kendaraan rental saya misalkan. Cuma nanti harus ada taksirannya. Kalau rental mobil 300, sewa 3 juta berarti bisa sampai 10 kali rental mobil. Bersifat fleksibel ya. Nah, sini ada ijaroh dan leasing. Nah, terutama ijaroh muntahiyah bitamlik nih, mirip dengan leasing ya. Leasing juga. Nah, cuma kalau di leasing itu hanya terjadi di barang saja. Kalau di ijaroh muntahiyah bitamlik bisa di jasa ya. Ijaroh. Cuma kalau ijaroh muntahiyah bitamlik itu juga sama, tidak di jasa, tidak lantas menjadi milik ya, hanya di barang. Ini mah ijaroh, bukan ijaroh muntahiyah bitamlik ya. Ijaroh nih. Metode pembayaran tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang. Kemudian kalau ini tidak tergantung. Kalau perpindahan kepemilikan, ijaroh tidak ada perpindahan kepemilikan. Kalau leasing, sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan. Kalau IMBT, janji untuk menjual ada atau janji menghibahkan ya. Jenis leasing di sini lease purchase tidak dibolehkan karena akadnya goron. Kalau di sini lease purchase dibolehkan ya kalau di leasing. Itu hanya menambah wawasan sajalah ya. Kemudian pembatalan dan berakhirnya ijaroh. Jadi biasa batal, berakhir. Kalau berakhir itu kalau sudah lunas, beres ya udah berakhir. Kemudian terdapat cacat pada barang sewaan, misalkan nyewa mobil nanti pas di starter eueuh pakaian, eueuh mesinan misalnya ya, atau lain sebagainya ya, itu bisa batal, bisa berakhir. Barang yang disewakan hancur atau rusak, misalnya kena banjir, itu kan musibah ya. Kemudian rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, rusak, beres ya. Ini dengan konsekuensi batal, tapi mungkin ada penggantian atau lainnya, itu lain urusan ya. Kemudian akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa, misalkan karena terjadi kerampokan atau banjir ya, sehingga rusak. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhir masa yang telah ditentukan, ya udah harus beres, harus lunas, harus beres sesuai waktu ya, itu ya sudah beres. Terlepas mau ditambah lagi ya itu beda urusan akadnya ya, baru lagi. Salah satu pihak meninggal dunia boleh, bisa dibatalkan, bisa juga diteruskan oleh ahli warisnya mangga. Kedua pihak membatalkan akad ya dengan iqolah, dengan sama-sama ada ridho ya, sama-sama ada udurnya yang bisa dipahami, itu silahkan itu ya. Nah itu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ya. Kalau ijarah hanya memindahkan manfaatnya saja, tidak memindahkan hak milik. Tapi kalau di ijarah muntahiyah bitamlik, sewa, bayar upah, bayar sewa, tetapi diakhiri dengan kepemilikan, bisa dengan akad hibah, bisa juga dengan akad jual beli yang ditentukan di awal ataupun di akhir. Baik, demikian
pemaparan materi untuk ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa tercerna oleh kita ya, dan bisa diaplikasikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilapan, dan salah kata dan kalimat dalam penyampaian tidak berkenan di hati mahasiswa dan mahasiswi, mohon dimaafkan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah itu karena kebodohan dan kehilapan sebagai seorang dosen dan manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.